an 8 in central midfield. But what I've really seen from him is how committed he is to this team. Kita toughnya melawan Vietnam, tapi balik lagi di awal kita fokus dengan plan apa yang diberikan pelatih dan kita fokus tujuan kami untuk grow ke depannya. Jadi fokus kita step by step sih. 19,5 jam perjalanan, 2 kemenangan beruntun, 8 gol dicetak, hanya 1 kebobolan. Dan 1 kalimat dari pelatihnya sendiri diucapkan sehari sebelum laga. Ini ujian terberat. Selamat datang di Revolusi Timnas Indonesia. Sebelum masuk lebih dalam, coba tebak dulu. Menurut Anda, apakah John Hartman akan menurunkan skuad terbaiknya malam ini? Atau justru merotasi pemain demi menjaga stamina jelang semifinal? Tulis tebakan Anda di kolom komentar sekarang. Minggu malam, 2 Agustus, di ruang konferensi pers Stadion Utama Gelora Bung Karno, John Hartman duduk di depan awak media dengan mata yal. Menurut yang hadir di sana, masih menyisakan lelah perjalanan. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya jauh dari kata lelah. Ini kisah tentang apa yang sebenarnya dia katakan. Dan kenapa laga besok malam disebutnya sebagai ujian yang belum pernah dihadapi Garuda di turnamen ini. Untuk mengerti bobot kalimat Hartman, kita harus lihat dulu apa yang sudah dia bangun. 2 laga, 2 kemenangan, 5 gol tanpa balas ke gawang Kamboja di Pakansari, 3 gol tanpa balas ke gawang Timor Leste. Bukan di kandang sendiri, tapi jauh di Stadion Chonburi, Thailand. 8 gol tercipta, hanya 1 kebobolan sepanjang 2 laga, dan 6 poin yang mengunci posisi kedua klasemen sementara Grup A. Tapi angka-angka itu datang dengan ongkos yang tak terlihat di papan skor. Usai laga di Thailand, skuad Garuda menempuh perjalanan pulang selama 19,5 jam kembali ke Jakarta. Bukan waktu istirahat yang ideal untuk tim yang baru 2 hari kemudian harus menghadapi lawan yang disebut sendiri oleh Hartman sebagai batu ujian sesungguhnya. Dan di tengah kelelahan itu, ada 1 nama yang absen sejak laga pertama, Marcelino Ferdinand. Gelandang muda milik Oxford United ini cedera sejak sesaat sebelum laga pembuka lawan Kamboja. Tidak tampil melawan Timor Leste, dan dalam latihan resmi terakhir di GBK, Minggu sore, dia kembali tak terlihat bersama rekan-rekannya. Hartman sendiri mengatakan keputusan soal statusnya baru akan diambil setelah laporan lengkap dari tim medis. 1 nama lagi, Justin Hubner, juga tak bergabung, bukan karena cedera, tapi karena klubnya di Belanda, Fortuna Sittard, belum melepaskannya. Alasannya sederhana, dan sudah kita bahas berkali-kali di channel ini. Piala AFF berada di luar kalender resmi FIFA, sehingga klub tidak berkewajiban melepas pemainnya. Artinya, dari 26 nama yang dibawa Hartman ke turnamen ini, 24 yang berlatih penuh menjelang laga paling berat sejauh ini. Konferensi pers dimulai bukan dengan taktik, tapi dengan pengakuan jujur soal kondisi fisik timnya. Hartman membuka dengan menyebut perjalanan panjang dari Thailand, 19,5 jam, dan bahwa timnya kini sudah kembali ke Jakarta. Tapi dia menolak menjadikan kelelahan itu sebagai alasan. Baginya, laga besok adalah momen perbuktian diri sendiri. Kesempatan menunjukkan sejauh mana perkembangan tim menghadapi lawan yang, kata Hartman sendiri, mungkin dijagokan sebagai juara di turnamen ini. Kalimat itu bukan basa-basi kesopanan pelatih menjelang laga besar. Hartman kemudian secara eksplisit menyebut duel melawan Vietnam sebagai ujian terberat yang harus dilalui Grup A. Alasannya masuk akal jika dibaca dari sudut pandang levelnya sendiri. Kamboja dan Timor Leste menurutnya belum berada di level yang sama dengan timnya. Vietnam adalah standar yang berbeda, juara bertahan yang datang dengan rekor tak terkalahkan di bawah asuhan Kim Sang-sik. Dan disinilah bagian paling menarik dari konferensi pers itu. Hartman tidak merendahkan lawannya untuk membangun narasi bawah tanah ala Saiwer seperti yang dilakukan sebagian media Vietnam terhadap timnya belakangan ini. Dia justru memuji, Hartman menyebut Kim Sang-sik sebagai pelatih hebat yang membangun tim terorganisasi dan penuh komitmen. Kim katanya adalah pelatih yang belum terkalahkan bersama Vietnam. Pujian dari mulut lawan menjelang laga krusial jarang terjadi tanpa alasan taktis. Boleh jadi ini caranya Hartman menaikkan kewaspadaan timnya sendiri, memastikan tak ada pemain yang meremehkan Vietnam hanya karena skuad Garuda datang dengan modal 2 kemenangan meyakinkan. Namun ketika ditanya soal peluang, nada Hartman berubah dari hati-hati menjadi tegas. Dia menyebut laga ini sebagai kesempatan besar bagi timnya untuk mengambil kendali penuh atas persaingan Grup A.
bukan sekedar bertahan di posisi aman, tapi mengambil alih. Untuk memahami kenapa Hertman memilih kata kendali, kita perlu melihat papan klasemen malam ini. Indonesia berada di posisi kedua dengan 6 poin dari 2 laga. Modal 2 kemenangan, 8 gol dicetak, 1 kebobolan. Sedikit keuntungan tambahan, laga ini digelar di kandang sendiri, Stadion Pakansari, dengan dukungan penuh supporter Garuda. Menang malam ini bisa berarti mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus mengunci hampir pasti satu tempat di semifinal. Ini bukan pertemuan pertama kedua negara. Sejarah mencatat, dan angka ini masih perlu verifikasi silang sebelum dianggap final, kedua tim sudah bertemu 31 kali di berbagai ajang, dengan Indonesia mengoleksi 11 kemenangan, 9 kekalahan, dan sisanya berakhir imbang. Rekor yang nyaris seimbang, tanpa dominasi mutlak dari salah satu pihak. Yang membedakan pertemuan kali ini dari 30 laga sebelumnya adalah konteksnya. Vietnam datang sebagai juara bertahan yang menurut laporan media mereka sendiri belakangan ini mulai menunjukkan kecemasan menghadapi kedalaman skuad Garuda. Indonesia datang dengan modal performa terbaik dalam beberapa tahun terakhir di ajang ini, tapi juga dengan kelelahan perjalanan 19 jam dan ketidakpastian soal Marcelino Ferdinand. Dua tim, dua tekanan yang berbeda bentuknya. Vietnam bertaruh reputasi status juara bertahan. Indonesia bertaruh pembuktian bahwa performa 2 laga awal bukan kebetulan. ,5 jam perjalanan. 2 kemenangan beruntun dengan 8 gol tercipta. Satu pelatih yang memilih memuji lawannya alih-alih meremehkan. Dan satu kalimat yang akan terus terngiang sampai peluit pertama dibunyikan malam ini. Ini ujian terberat. Sekarang, kembali ke tebakan Anda di awal video tadi. Apakah Hertman menurunkan skuad terbaiknya malam ini? Atau memilih rotasi demi menjaga stamina jelang semifinal? Cek kembali komentar Anda begitu susunan pemain resmi diumumkan. Dan beritahu saya apakah tebakan Anda benar. Saya baca satu persatu. Ujian sesungguhnya bukan soal siapa yang lebih diunggulkan di atas kertas. Ujian sesungguhnya adalah apakah sebuah tim bisa berdiri tegak justru ketika kakinya paling lelah. Kalau Anda ingin terus mengikuti analisis jujur, bukan hype, bukan clickbait, tentang Timnas Indonesia, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kita akan bahas hasil laga ini begitu peluit akhir dibunyikan. Ikuti terus Revolusi Timnas Indonesia. Flick header! Brilliant! Mitch Baker marks his debut with a goal. It's taken him just 5.5 minutes to break the deadlock.